Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa dhalla wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpah curahkan kepada pola hidup kita semua, contoh dan teladan kita semua. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia menapaki jejak langkahnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam keseharian kita kerap kali kita mendengar bahwa seseorang telah sukses menggapai apa yang dia cita-citakan, berhasil menjadi juara dalam sebuah perlombaan dalam kehidupan. Dan kita memberikan apresiasi atas sang juara tersebut, atas sang pemenang tadi. Tapi pertanyaannya, apakah kemenangan dia, kejuaraan dia dalam salah satu lomba di antara perlombaan-perlombaan kebaikan tentunya dalam kehidupan dunia ini, menjadi jaminan bahwa dia akan mendapatkan kemenangan yang sejati, kesuksesan yang hakiki? Tentu ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena sejatinya kemenangan apapun, kejuaraan apapun yang kita raih dalam kehidupan dunia ini, dia masih berupa misteri. Dia bukanlah tujuan utama. Dia hanyalah sasaran antara yang seharusnya menghantarkan kita kepada kemenangan yang sejati, kejuaraan yang hakiki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangan yang hakiki atau kemenangan yang sejati? Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan ada 3 model kemenangan, atau ada 3 model kesuksesan. Dan ketiga-tiganya adanya di akhirat, bukan di dunia. Jadi, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita harus bisa memastikan kemenangan-kemenangan yang kita raih di dunia ini harus menjadi sasaran yang menghantarkan kita kepada kemenangan yang sejati. Ketiga kemenangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, yaitu yang pertama, Al-Fawzul Mubin, kemenangan yang nyata, kemenangan yang sejati,
Kapan kemenangan itu diraih? Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Dialah orang yang menang. Dialah orang yang sukses sejati. Karena sejatinya kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah bersifat fana dan tipuan saja. Kesenangan yang melalaikan. Kesenangannya juga penuh dengan destiny. Dan kemudian Allah mengatakan juga, wa may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Kata Allah, dan barang siapa yang dihindarkan dari api neraka pada hari itu, hari kiamat nanti, faqad rahimah, dialah orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzalikal fawzun, dan dialah orang yang mendapatkan kemenangan yang sejati. Para mufassir menyebutkan al-fawzul mu'min ini sekedar kita dihindarkan dari neraka saja tidak merupakan sebuah kemenangan, walaupun belum dimasukkan ke dalam surga. Makanya redaksi yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika kita bisa dihindarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, diistilahkannya oleh Al-Quran al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, memperoleh banyak kebaikan, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Dan itulah kemenangan yang besar saat dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Lalu, apa makna dari al-fawzul azim, kemenangan yang agung, yang juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Kata para ulama bahwa al-fawzul azim, kemenangan yang agung itu kita raih nanti di akhirat insya Allah, ketika kita terhindar dari neraka, dimasukkan ke surga, plus kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak dari kenikmatan surga itu adalah saat kita menggapai keridhaan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Itu saja? Enggak. Kata Allah, waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih besar dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kesuksesan yang agung, yang dahsyat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada
para hambanya yang mengejar kemenangan sejati, kemenangan besar, dan kemenangan yang abadi. Apakah ini artinya kita nggak perlu menjadi pemenang di dunia ini? Tentu maknanya nggak seperti itu. Kita perlu sebagai seorang mukmin ataupun mungkin hina untuk bisa menggapai kemenangan di dunia, baik di bidang akademik atau di bidang prestasi, keterampilan atau apapun yang baik-baik di dunia. Tapi kita harus bisa memastikan bahwa kemenangan kita di dunia ini harus menghantarkan kita kepada kemenangan yang sejati, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung yang nanti akan kita raih di akhirat nanti, bukan di dunia. Karena bisa jadi hadirin sekalian, pemberian yang Allah berikan di dunia ini berupa kemenangan apapun, pemberian itu Allah berikan sebagai ujian bagi kita. Terkadang Allah memberi untuk menguji dan menahan untuk memberi. Memberi untuk menguji artinya bahwa semua kemenangan kita, apapun kemenangan itu di dunia ini, dia sifatnya kecil, dia masih misteri. Bisa jadi orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan di dunia ini, dia akan berlaku seperti qaul innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya dapatkan karena saya piawai, saya pandai, saya lihai berbisnis atau melakukan apa. Bukan seharusnya seperti yang dikatakan oleh Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwan aashkur abfur. Karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memastikan kemenangan kita di dunia ini di bidang apa menjadi sasaran antara kita untuk mengejar kemenangan yang lebih hakiki, yang lebih besar dan lebih agung di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, apa kiat dan caranya agar kita bisa mendapatkan al-fawzul mubin, al-fawzul kabir, dan al-fawzul azim? Yang pertama, sebagaimana dari ayat-ayat yang tadi kita bahas, pertama adalah al-imanu billah. Kita harus semakin menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan itu adalah asas dari kemenangan yang ingin kita capai. Yang kedua, terus bersabar untuk menapaki jalan kebaikan, menghadirkan amal-amal soleh, produk-produk kebaikan bagi sesama manusia. Yang ketiga, tentunya terus berupaya menghadirkan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menapaki jalan salafus salih kita, meninggalkan kemaksiatan dan jujur dengan keinginan kita, keinginan baik. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ini tasduq yasduq fadlullah. Jika kalian jujur dengan keinginan kalian, maka Allah akan mempermudahkan dengan apa yang kalian.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama tutup doa kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warham anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.